Horas. Kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem. Hari ini Selasa 8 Maret 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Kini marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 707 ayat yang kedua dan ketiga. Ayat harian HKBP hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayatnya yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Murid adalah pribadi yang bukan hanya belajar dari gurunya, namun juga meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Guru yang berhasil adalah guru yang mampu menolong muridnya melalui pengajaran dan teladan hidup, sehingga muridnya berhasil mencapai potensi terbaiknya sebagai pribadi. Dan murid yang sukses adalah yang mampu mencapai prestasi lebih hebat daripada gurunya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, kita dan seluruh orang percaya adalah murid-murid Kristus. Oleh karena itu kepada Dialah kita belajar, yaitu melalui firman-Nya. Namun bukan hanya itu, sebagai murid, kewajiban kita adalah meniru apa yang dilakukan oleh Kristus, Sang Guru kita. Dan Ia telah memberikan teladan terbaiknya bagi kita, yaitu mengasihi kita secara paripurna, hingga menyerahkan dirinya bagi kita. Teladan kasih inilah yang juga harus dilakukan oleh setiap kita sebagai murid-Nya, sebagaimana yang dikatakan dalam firman-Nya hari ini. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dengan demikian, ciri yang nyata dari setiap orang yang mengaku percaya dan menjadi murid Kristus adalah bahwa ia hidup di dalam kasih, yaitu hidup yang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budinya, mengasihi dirinya sebagai pribadi yang berharga di hadapan Allah, serta mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri. Hidup orang percaya yang menjadi murid Kristus adalah hidup yang disibukkan untuk mengasihi Allah, dirinya, dan sesamanya. Tidak ada waktu baginya untuk membenci, iri, dan dengki kepada sesamanya. Sebagaimana kita yang tidak bisa hidup tanpa udara, demikian juga kita sebagai murid Kristus tidak dapat hidup menjauh dari kasih. Untuk dapat mengasihi sesama, kita harus dipenuhi oleh kasih Allah.
Begitu dipenuhinya, hingga kasih itu terpancar dan meluap kepada sesama. Dengan demikian orang yang benar hidup dan dipenuhi oleh kasih Allah, otomatis dia menjadi saluran kasih Allah itu kepada sesama. Demikianlah kita menjadi murid Kristus yang sejati, karena kita hidup dalam kasih Allah, dipenuhi oleh kasih Allah, dan memancarkan kasih Allah itu kepada sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang Engkau tunjukkan bagi kami melalui Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, agar kami boleh lepas dari maut karena segala dosa kami. Kami mohon ya Bapa, mampukan juga kami untuk menjadi pelaku kasih bagi sesama kami, sehingga kehidupan kami dipenuhi oleh kasih, dan kami hidup di dalam kasih, sehingga kami tidak memiliki waktu lain untuk membenci, iri, dan dengki kepada sesama. Tolong kami dan kuasailah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk hidup di dalam kasih. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau sekalian. Amin.